Penyembahan itu seperti berlian yang ada banyak seginya. Ada banyak sisi yang kita bisa lihat, dan semua sisi berlian itu kalau kita lihat itu ada memancarkan satu keindahan. Sehingga ketika kita berbicara penyembahan, kita tidak sedang membatasi penyembahan di gereja. Kita tidak sedang membatasi satu cara penyembahan saja. Tapi kita bisa melihat penyembahan secara umum sekalipun. Itu juga tidak bisa kita hindari. Berbicara penyembahan dalam pengertian ibadah. Penyembahan pribadi, penyembahan Bapak Ibu di gereja. Sudah, jadi ada banyak segi, memiliki banyak segi berbicara tentang penyembahan. Dan hari ini saya dan saudara akan bersama-sama belajar tentang bagaimana penyembahan itu hal yang aktif, atau penyembahan itu aktif dan juga dinamis, saudara. Saya akan mengambil dasar renungan ini dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat 30. Satu ayat ya, kita baca bersama-sama. Baik yang di rumah, Bapak Ibu di rumah maupun yang di gereja. Mari kita kalau sudah menemukannya, kita membaca bersama-sama. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya akan ulangi sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau saudara membaca kalimat ini, apa kesimpulan Anda tentang mengasihi Tuhan? Seperti apa? Bagaimana? Saudara perhatikan, ada disebut setiap bagian. Hati segenap, berarti seluruh. Segenap akal. Oke? Segenap jiwa, bahkan disebut dengan segenap kekuatanmu. Saudara, sebenarnya kalau kita mau pisahkan, kadang kalau orang berbicara kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, itu maksudnya bukan sepenuh jantung kan? Hati itu kan simbol, itu representatif kita seluruhnya. Ya kan? Maka kalau hatiku tertuju kepada Tuhan, sebetulnya bukan hatinya yang tertuju lehernya noleh, bukan. Ungkapan hatiku tertuju kepada Tuhan berarti seluruh hidupku tertuju kepada Tuhan. Sebenarnya. Yang saya mau jelaskan sebetulnya dengan segenap hati saja itu sudah menjelaskan hidup kita. Tetapi ayat ini dengan detail, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, apalagi yang kurang? Artinya Tuhan ingin saya dan saudara mengasihi Dia totalitas hidup kita. Artinya dalam konteks penyembahan, Tuhan ingin kita menyembah Dia totalitas hidup kita. Hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Berarti ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, kita itu harusnya pakai semua.
hati pakai ya kasarnya, jiwanya pakai. Jiwa ini menyangkut emosi kan, menyangkut apa perasaan ya, jiwa pakai. Kemudian apa lagi? Ya, akal budi pakai, mikir juga kita nyanyi itu, mikir, bukannya mikir tapi apa? Dipakai tenaganya ya. Yang tadi saya lihat yang saya ceritakan tadi, oh nenek-nenek menyanyi juga, ya, menyanyi itu Tuhan ya, bukan sedang menyanyi apa itu. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat kebenaran ini dalam konteks penyembahan. Tuhan itu ternyata tidak tertarik kepada yang namanya sebagian-sebagian. Tuhan tidak tertarik dengan komitmen yang setengah-setengah, ya. Coba balikkan di awal, kurang ini. Terus di nomor 3. Terus. Oke ya. Saudara, Tuhan tuh nggak tertarik dengan sesuatu yang sebagian. Sebagian komitmenmu, sebagian tenagamu, sebagian waktumu, sebagian apa lagi? Sebagian tenagamu, sebagian apa? Sebagian uangmu, Anda boleh sebut. Apa saja yang sebagian? Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak ingin hanya kau kasih sebagian. Yang Tuhan rindukan dari saya dan Anda, segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan, berarti totalitas dari hidup kita. Maka menyangkut penyembahan, menyangkut pengabdian, Tuhan ingin pengabdian penuh dari kita. Bukan sedikit, bukan sebagian. Saudara, kalau kita nyanyi lagu ini kan I surrender all ya, kalau bahasa Inggrisnya kan. Memang kalau bahasa Indonesia kan jadinya apa ya, beda ya. Aku berserah, kan nyanyinya gitu. Berserahnya sekarang pertanyaan seberapa? Kalau ini kan sudah jelas, I surrender all. Saya menyerahkan semua. Tapi kalau bahasa Indonesia lagunya jadi aku berserah, berserahnya seberapa aku berserah. Kita nggak ngerti sebenarnya berserahnya berapa. Yang Tuhan inginkan I surrender all. Menyerahkan semua, totalitas hidup kita. Sekali lagi saya memaknai ini hari ini dalam konteks penyembahan. Penyembahan kita. Saudara, kita mau belajar 2 poin dari hal praktis tentang ayat Markus pasal yang ke-12 ayat 30 ini. Yang pertama, ketika kita berbicara totalitas, berarti perwujudan praktisnya ternyata penyembahan itu aktif, saudara, bukan pasif. Menyembah itu aktif. Saudara, bahkan kalau kita mau belajar tentang penyembahan, salah satu prinsip penyembahan itu tindakan menyembah sebenarnya diawali dari hati yang menyembah. Perhatikan baik. Tindakan menyembah. Kamu mengangkat tangan, kamu mengatakan ku sembah kau. Kau ku sembah. Apakah itu sudah kamu awali dari hatimu yang menyembah? Saya sedikit terganggu sebetulnya dengan julukan-julukan yang seolah memonopoli
tentang penyembahan. Banyak orang menjawab, Bapak kan terkenal sebagai worshiper. Worshiper itu apa sih? Orang yang tukang menyembah. Kalau kita mau balik, emang lu doang yang worshiper, gua juga worshiper. Worshiper itu bukan orang yang berdiri di depan, yang bagus secara teknis. Perhatikan baik, tindakan penyembahan diawali dari hati yang menyembah. Saya sangat diajak untuk mengoreksi diri ketika saya melihat salah satu channel podcast atau apa namanya yang mewawancarai salah seorang yang suka dijuluki worshiper, pelayan. Dia menceritakan bagaimana kehidupannya sebelumnya. Saya bisa itu selesai pelayanan KKR, selesai itu mabuk-mabukan. Ngeri bukan? Tampil bagus, semua terpukau, bahkan dilabeli worshiper, tapi dia bukan penyembah. Saudara, ketika kita menyembah, lihat hati kita pertama, didahului hati. Makanya kalau saudara-saudara kita sepupu selalu menganggap niat itu penting. Niat itu penting. Bapak Ibu tadi waktu mau ke gereja punya niat ke gereja enggak? Kan kita suka ngeledekkan. Ini kalau ke gereja itu kadang-kadang males-malesan, kita bilang gini, kamu itu niat ke gereja enggak sih? Kalau orang niat ke gereja itu pokoknya sudah prepare itu. Besok mau pakai baju apa, ya kan? Besok mau berangkat jam berapa, bangunnya mau jam berapa. Niat itu. Kalau kagak niat, tergantunglah wakernya. Kalau wakernya bangunkannya kuat, bangunlah dia. Waker yang saya maksud waker yang aktif, ayo bangun, itu waker juga kan, saudaraku. Niat itu penting. Nah saudara, penyembahan itu aktif karena menggunakan totalitas. Penyembahan harus dilakukan sepenuh hati. Kalau Markus 12 ayat 30 dipahami konteks penyembahan, berarti penyembahan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Saudara bayangkan tadi kalau saudara menyanyi ku sembah kau. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kira-kira kalau saudara jadi Tuhan, Tuhan mau bilang apa sama saudara? Kalau saya jadi Tuhan, untung Tuhan gak saya. Saya akan ketok kepala Anda. Kau ngapain sih, kalau gak niat gak usah. Ya, untung Tuhan bukan saya. Tapi saya bayangkan seperti itu. Sepenuh hati. Saudara masih ingat dari masa ke masa, kalau pemimpin negara kita mau hadir, ya kalau dulu saya masih ingat ya, kalau mau menyambut pemimpin itu, kita orang sekolah suruh baris di tepi jalan, pakai bendera kecil, gini-gini. Padahal yang kita sambut di mana? Di dalam mobil. Sekarang masih mending di salam-salam kasih kaos. Dulu mana ada. Kadang kita pun nggak ngerti, tapi semua harus gini-gini. Itu persiapannya berapa lama? Hatinya udah seneng, presiden mau datang, padahal nggak pernah lihat presidennya. Bukan hanya berminggu, berbulan. Nanti bulan sekian, tanggal sekian, presiden mau mengunjungi daerah kita. Rumah semua dibersihkan depannya, jalan semua dicat, dirapikan, pagar dicat. Anak sekolah pakai baju bagus dengan bendera. Ting, 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 ting. Itu baru pemimpin. Nah kalau kita berbicara menyembah Allah, apakah seserius itu Anda persiapan?
Apakah seserius itu Anda menanti-nanti? Penyembahan yang sepenuh hati itu membawa kita kepada penyembahan yang aktif, saudara. Maka sebenarnya penyembahan yang dilakukan dengan sepenuh hati, tidak mungkin saya dan saudara bisa tertidur di gereja. Maka saya selalu memaknai ketika saya di gereja, ini konteks sempit ya, saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Bukan saya katakan Bapak Ibu nggak penting, tapi ketika saya di gereja, saya selalu lihat ke depan. Saya sedang fokus dengan Tuhan. Sekali lagi bukan saya katakan Bapak Ibu nggak penting, bukan. Saya sedang menjelaskan satu sisi. Segenap hati. Saudara, saya sangat takut dengan kalimat ini. Dulu ada waktu parodi atau lawakan pelawak ini muncul, itu banyak gereja yang protes. Saya tidak tahu apakah itu live atau memang dirancangkan film ini. Taruhlah dirancang pun, gereja protes karena itu menghina. Kenapa menghina? Karena di dalam penyembahan, di dalam ibadah gereja, dia ngapain? Main-main. Betul kan? Ini kalau kita akrab dengan ini, biasanya kalau saya pembinaan worship, biasanya saya suka putar filmnya. Nyanyi kan, nyanyi waktu itu haleluya yang itu. Main-main. Dia tidurlah, dia apalah. Tapi di sisi lain ini sebetulnya kritik terhadap gereja. Kritik terhadap saya. Kritik terhadap Anda. Karena pada faktanya sekalipun tidak selucu pelawak ini, banyak orang main-main di gereja. Apapun bentuk mainan Anda. Apapun bentuk ketidakseriusan Anda. Saudara, bayangkan kalimat di bawah ini, pujian yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya bukan pujian. Jadi hati-hati ya. Pujian yang gak benar-benar lahir dari hatimu, gak sungguh-sungguh, itu bukan pujian. Itu bukan hanya tidak ada arti, tapi itu menghina. Jadi kalau ada orang lain memuji kita, tapi nggak sungguh-sungguh, itu ngelesengin namanya kalau bahasa Batak ya, dia ngelesengin, ngeledek. Anda dan saya memuji Tuhan nggak serius, nggak sungguh-sungguh, menghina Tuhan loh kita sebenarnya. Sekali waktu kami ditegur, bukan saya sih sebetulnya, ya tapi saya anggap aja lah kami. Karena teman-teman saya waktu itu suka mengikuti oknum-oknum tertentu. Kan oknum-oknum tertentu suka pakai haleluya, haleluya gitu kan. Nah ini teman-teman saya ini mengikuti, teriak-teriak gitu, haleluya, haleluya. Jadi dipanggil lah sama misionaris dari Amerika waktu itu. Dipanggil. Sini katanya. Coba kamu ngomong sekali lagi. Udah mulai takut kan yang dipanggil. Ayo ulangi sekali lagi. Kamu tahu artinya haleluya? Haleluya itu kan puji Tuhan kan? Dari halel kan? Kita memuji Tuhan. Tapi bukankah sering kita pakai untuk permainan? Kesungguhan hati kita menjadikan kita menyembah itu aktif dan memang kita serius. Saudara, jangan tertipu
dengan ajaran-ajaran menyembah itu santai, kita bisa bercanda-canda, itu salah. Namanya menyembah. Dari ajaran apapun namanya menyembah itu serius. Sekali waktu saya berikan contoh-contoh ini, contoh-contoh real ya saudara yang saya pernah jumpai. Sekali waktu itu saya baru pertama sekali ikut dalam satu retreat, kemudian nyanyi apa ya, saya lupa waktu itu nyanyinya itu, tapi saya lihat itu pada bercanda-bercanda, ini menggol gitu, senggol sana, menggol gitu. Saya waktu itu teriak saudara. Saya bilang, seperti ini menghargai hadirat Tuhan. Kalau seperti ini menghargai hadirat Tuhan, kita sedang menghina Tuhan. Saudara, saya nggak tahu keberanian dari mana waktu itu ngomong gitu. Karena setelah itu saya dijuluki, diledekin dan diledek. Kalau saya lewat selalu bilang, hati-hati ya, ada orang saleh lewat. Saudara, saya alami saudara. Saudara, kenapa ini selalu didengungkan? Kenapa selalu disuarakan? Karena yang saya dan saudara sembah itu Allah. Saudara, dengan saya boleh main-main. Saudara, dengan temanmu boleh main-main. Saudara, boleh dengan siapapun boleh main-main. Tetapi saudara menghadap Allah, menyembah Allah. Mau main-main? Berani main-main? Kalau saya tidak berani. Karena dia Allah. Dan ini salah satu bukti dan praktek nyata bagaimana menyembah itu adalah dengan sepenuh hati dan aktif. Saudara pernah waktu nyanyi, ada orang suka bilang gini ya, aduh, kayaknya lagu di gereja ini buat saya ngantuk. Dan kita pun membenarkannya ya. Oh iya ya, lagu kita ngantuk. Sebetulnya pernyataan itu mungkin kalau saya boleh katakan gak sama sekali salah ya. Salah lah ya. Karena menyembah itu Anda sedang berdialog dengan Allah. Menyembah itu Anda sedang berjumpa dengan Allah. Menyembah tidak identik menyanyi. Nyanyian serana saja, apapun nyanyinya bisa saja. Kalau saya dan saudara dialog, pernah saudara ngobrol ngantuk dengan orang lain? Ya Bapak Ibu kalau ngobrol, siapa yang sering ngantuk duluan kalau ngobrol, suami atau istri? Kalau di video klip sih suami. Kalau di video klip, kalau di dunia nyata saya nggak tahu. Ya. Kalau istrinya ngomong biasanya suami. Ya. Itu di video klip. Kalau di dunia nyata atau di konteks kita nggak tahu Bapak Ibu yang di rumah. Ya. Apa artinya kalau saya dan saudara ngobrol terus ngantuk? Artinya Anda dan saya sedang tidak ngobrol. Karena kalau kita bicara, kita ngobrol, kita dialog, kita nggak mungkin ngantuk. Apalagi kita dialog menggunakan apa tadi? Segenap akal budi, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nggak mungkin ngantuk. Ketika kita mengerti kebenaran ini, maka saya dan saudara, ibadah apapun modelnya tidak masalah itu. Mau lagu yang kuno sekalipun, lagu yang pendek sekalipun, itu sarananya. Saudara, ketika Paulus berhadapan dengan orang-orang yang mengagung-agungkan, mengatasnamakan roh, karena dia mengatakan ini saya melalui dengan roh, selalu dengan roh, Paulus jawab perkataan ini. Jawabnya seperti ini. Kita baca ayat ini. Jadi apakah yang harus kubuat? Dia bilang, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi
aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Kemudian aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi aktif kita, totalitas hidup kita. Saya sedang mengajak kita aktif, saya sedang tidak memeta-metakan aktifnya. Oh, yang itu, yang seru-seru itu bagus. Dah. Ada kata kunci di sini. Saya sengaja di dalam PowerPoint itu saya tempel nafir kita. Aktifnya harus jelas. Aktif untuk Kristus. Bukan sekedar aktif di gerakan musik. Bukan sekedar aktif oleh karena yang WL-nya hebat. Bukan sekedar aktif oleh karena Anda terpengaruh orang lain aktif, bukan. Aktifmu, semangatmu, semua kekuatanmu kau pakai untuk Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang penyembahan, secara praktis dari Markus 12 ayat 30 itu, penyembahan itu aktif. Yang kedua, saudara, penyembahan itu dinamis. Ya. Penyembahan dinamis. Ketika kita berbicara tentang hidup, salah satu ciri atau ciri-ciri yang namanya hidup itu ya aktif. Ciri-ciri yang namanya hidup itu ya dinamis. Makanya kalau orang yang anti perubahan itu disebut status quo. Status quo itu artinya mandek, berhenti, diam. Allah kita, Allah yang saya dan saudara percaya, Allah yang saya dan saudara sembah itu Allah yang hidup. Anda yakininya Allah yang kamu sembah Allahnya hidup? Kalau Allah yang saya sembah itu hidup, berarti Allah aktif. Terus satu ketika saya mengajak anak saya membaca Alkitab, kemudian dia bilang gini sama saya, "Pak, aku males lah baca Alkitab." Jadi saya cuma bilang gini, gimana ya kira-kira kalau Tuhan itu males 1 hari saja? Langsung dia sebut, kita mati dong Pak. Lah iya, sempat Tuhan males, mati kita semua. Nah kamu baca Alkitab aja kok males, saya bilang. Saya nyengir-nyengir dia. Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang dinamis. Ya, saudara, memang kita suka nyanyikan, selalu kita nyanyikan gini, supaya nanti bisa mengerti dengan baik ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu kan dimaknai jadi Tuhan Yesus itu jadi monoton. Kan bukan itu artinya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Aku juga tak mau berubah, tak mau berubah. Jadi gitu kan jadi. Saudara, kalau saudara memaknai tidak berubah itu sebagai satu yang statis, sangat salah. Tak berubah, kita katakan Tuhan Yesus tidak berubah, ya dia Allah. Dari dulu sampai sekarang dia Allah. Tapi Allah yang hidup. Saudara, kalau saudara berbicara tentang Allah, Allah itu bukan hanya aktif, tapi dia dinamis. Saya suka membayangkan begini, saya ketepatan orang yang tidak pintar gambar. Saya tidak begitu inilah ya. Jadi kadang-kadang saya suka buat template gitu. Jadi kalau itu ya itu terus gitu ya. Kalau coba bayangkan Tuhan itu Tuhan yang kayak gitu, gimana lah ya setelah cipta Sumardi, cipta yang lain, mirip mukanya ya. Semua cipta, ya, semua banyak kayak Amis Lasma ya. Semua banyak kayak Bu Yeti, banyak kali gitu. Bingung kita juga. Tapi Tuhan itu begitu dinamis, Tuhan itu begitu kreatif. Luar biasa, saudaraku.
Dan saudara, saya mau perlihatkan kepada kita bahwa Alkitab memperlihatkan begitu banyak variasi, begitu banyak bentuk pujian, penyembahan yang berbeda-beda. Mulai dari Adam dan Hawa nyembah nggak pakai musik, saudara. Nggak tahu Adam Hawa bisa main gitar nggak? Tapi minimal kalau kita lihat silsilah di kitab Kejadian itu kan muncul keturunan nanti setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ya, Tubal Kain, Jubal Kain, yang ada ahli-ahli musik itu kan. Saudara, mulai dari Adam Hawa tanpa musik menyembah. Kemudian nanti model-model yang Abraham personal menyembah. Tetapi selain itu ada begitu banyak variasi. Mulai dari pengakuan, menyanyi, bersorak, berdiri, penghormatan, berlutut, menari, sorak-sorai, memainkan alat musik. Bahkan dalam Mazmur 150 itu komplit. Siapa, bagaimana menyembah Tuhan. Jadi saudara, kalau sudah memperhatikan di sini berarti Tuhan itu ya, ayo, Dia yang menciptakan. Dia menciptakan begitu macam-macam ini. Dan saya percaya semua itu bisa kita pakai untuk memuliakan Dia. Semua itu bisa kita pergunakan untuk menyembah Tuhan. Saudara, kami dulu di waktu saya masih di gereja lokal, dulu ada seorang guru saya yang suka melatih kami. Kalau Natal itu namanya Panem Bromo. Panem Bromo itu seperti suluk orang menembang itu. Jadi ada yang satu orang menembang, tapi itu nyanyian Natal. Jadi awalnya saya ketawa ya. Kok kita mau wayangan? Oh, tapi itu bisa, itu menyembah Tuhan. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta segala macam ini. Tuhan yang memberikan kepada Anda kemampuan untuk itu. Bisa untuk memuliakan Tuhan. Sudah, nanti boleh cek ayat-ayat itu. Kita bisa lihat bagaimana. Nah, makanya saudara, nggak ada satu orang pun yang bisa mengklaim, gaya saya ini loh yang paling bagus, ayo ikuti. Nah, kita ini suka ikut-ikutan soalnya. Oh, gaya saya ini loh yang paling bagus, ayo ikuti. Jadi kok yang lagi tren ini, lagi tren semua pemain WL pakai gitar di depan, semua ngikuti pakai gitar. Dan nanti kalau yang terkenal WL-nya pakai keyboard di depan, pakai keyboard semua. Saudara, penyembahan yang paling Tuhan kenal itu penyembahan yang otentik dirimu. Penyembahan itu sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepadamu. Itu otentik, asli. Ya. Kamu susah ekspresif ya. Ya memang kayak gitu, kamu ya menyembahlah semampumu itu. Kamu menyembah itu nggak bisa diem ya. Memang itu yang Tuhan karuniakan kepadamu, itulah. Sudah, tanpa berbicara rasis ya, saya sedang tidak berbicara rasis. Ada suku-suku tertentu itu yang nggak bisa diem kan. Maka kalau nyanyi ya, tang tang tang, hai, ya kan. Tapi ada orang yang memang cool ya, yang memang gitu, gak apa-apa. Maka penyembahan yang berkenan, yang benar, yang otentik sesuai dengan keberadaan kita. Tuhan karuniakan apa kepada kita? Pakailah itu untuk menyembah. Maka saudaraku, dalam Roma pasal 12 itu dikatakan begini, kita baca bersama-sama. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita, totalitas hidup kita, karakteristik yang kamu punya, talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, seperti apa Tuhan ciptakan kamu, pakailah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, banyak orang selalu memakai istilah-istilah rohani, tapi kadang sebetulnya itu kamuflase. Ya, saya sengaja kutip itu. Saya suka orang kan gini ya. Saya sebetulnya rindu banget loh beribadah itu. Rindu, sampai ngomongnya tuh rindu banget kayaknya ya. Tapi hadir nggak pernah, join di Zoom nggak pernah, apapun nggak pernah. Percaya deh itu bohong. Karena selagi di dunia ini rohmu nggak bisa jalan-jalan sendiri. Selagi di dunia ini rohmu nggak bisa menyanyi-nyanyi sementara tubuhmu diam. Roh dan tubuh ini kan nggak bisa dipisahkan. Sumardi rohnya sedang menari-nari, tapi Sumardi sedih. Kan nggak mungkin. Yang saya persembahkan adalah persembahan yang hidup. Siapa? Diri saya. Saya rindu ya saya datang. Saya haus, saya cari. Saya semangat, saya ekspresif. Saya memang sedih, saya merasa buruk, saya menangis. Siapa yang menangis? Sumardi. Tubuh, roh dan jiwanya. Karena penyembahan itu harus Anda perlihatkan juga. Memang di ahli hati yang menyembah, tapi akan terlihat dari fisikmu. Saudara, jadi suatu ketika dulu ada satu tokoh besar, kalau saya sebut pasti Anda juga tahu. Jadi di kampus kami dulu, jadi asal datang tuh suka bilang gini, aduh saya sebetulnya hati saya rindu kesini gitu-gitu ya, tapi nggak pernah datang. Jadi suatu ketika karena kami sering dengar gitu, jadi kami bilang gini, Pak, kami mah nggak ingin hati Bapak, kami ingin Bapak ada. Hatinya gimana hati datang sendiri? Iya datang situlah. Saudara, penyembahan itu juga demikian. Penyembahan aktif, dinamis, dan praktis. Saudara, dalam konteks penyembahan ini sebenarnya, kalau kita boleh simpulkan secara sederhana, berarti di mana dalam konteks sekarang ya, karena nggak semua orang bisa ke gereja kan, di mana kita menyembah, di mana itu bisa Anda di gereja, bisa Anda sekarang di rumah. Itu jadinya tidak sepenting mengapa Anda menyembah. Sekali lagi, di mana Anda menyembah? Apakah sekarang hadir di gereja, atau karena sesuatu dan lain hal karena COVID ini Anda di rumah, atau sedang di mana saja? Tidak sepenting mengapa Anda menyembah. Dan juga saudaraku yang kita juga perhatikan, tidak juga sepenting seberapa yang Anda persembahkan kepada Tuhan. Saya sedang tidak bicara uang. Kamu menyembah di gereja, tapi kamu tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Kamu menyembah di rumah, tapi kamu sepenuh hati. Tentu saya bicara dalam konteks sekarang pandemi, menyembah Tuhan. Makanya kadang kalau kami waktu online dulu, kami online kan kami apa juga ya. Kami kalau nggak di gereja di rumah.
Udah siap seperti orang ibadah. Jadi kalau sampai sekarang masih ada ibadah, belum mandi, sambil makan, sambil celana pendek, saya yakin nggak niat memang. Kesungguhan itu penting. Di mana Anda ibadah itu tidak sepenting mengapa Anda menyembah atau ibadah. Itu juga tidak sepenting seberapa banyak persembahan Anda. Sekali lagi, saya sedang tidak bicara uang persembahan ini. Mempersembahkan totalitas Anda. Ya, saya paling marah ketika ada doa atau penyembahan itu orang angkat handphone. Udah macam proyek 1 triliun. Ya. Biar aja handphone itu. Nanti juga bisa diangkat. Karena itu menunjukkan siapa penting dalam hidup Anda. Penyembahan itu harus berlangsung demikian. Jadi Bapak Ibu, tempat enggak menjadi alasan kita. Hari ini karena belum bisa semua ke gereja, di rumah pun menyembahlah dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyembah. Di gereja menyembahlah dengan sepenuh hati. Bahkan ketika Anda sedang dalam perjalanan, mungkin sekarang sedang di ruang-ruang apa? Menyembahlah dengan sepenuh hati. Saudara, saya sangat senang dengan Bapak gereja kita. Salah satu yang saya kagum dan saya senang dan saya selalu pegang, pengajaran metodis selalu menganut keseimbangan, bukan? Alkitab tentu basicnya, tetapi dia tidak mengabaikan akal budi, pikiran, tidak mengabaikan kebiasaan, warisan tradisi gereja. Dan yang keempat, tidak mengabaikan pengalaman. Jadi ketika kita berbicara penyembahan 4 ini saringannya. Apakah sesuai dengan kebenaran firman? Apakah memang juga masuk akal dalam pengertian Tuhan berikan kita untuk berpikir kritis juga? Dan Anda harus mengalaminya. Salah satu pengantar di salah satu bagian dari pengantar The Hymnal Methodist, ya biasanya suka saya sampaikan kalau ada pembinaan ini. Saya kutip salah satu dikatakan gini, nasihat-nasihat John Wesley, dibilang gini, bernyanyilah dengan penuh semangat, ya, dan dengan suatu keberanian yang benar. Bernyanyilah supaya Anda tidak bernyanyi seperti setengah orang mati atau setengah tidur, tetapi angkatlah suara Anda dengan kekuatan. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang metodis pun saya melihat penyembahan begitu penting. Maka lagu-lagu Charles Wesley pada zamannya itu menjadi lagu yang mendobrak lagu yang lama. Bukan hanya lagunya, tapi kata-katanya. Maka John Wesley sampai tuliskan dengan penuh semangat, dengan satu keberanian yang benar. Lagu nomor 1 umpamanya di NRM kita. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Kan itu bisa berarti bukan lidahnya 1000. Itu berarti berbicara apa? Ribuan bahasa. Thousand tongues. Ribuan bahasa. Jadi yang bisa memuji Tuhan itu bukan hanya orang-orang tertentu, semua bisa. Nyanyikan sepenuh hati, semangat. Apa itu model lagunya? Ya tentu enggak seperti yang pernah terjadi ya di gereja Metodis ya. Waktu itu saya di daerah Medan lah ya.
pendetanya di depan. Nyanyian mau nyanyian yang lembut, mau yang keras, pendetanya selalu pukul. Ayo, ayo. Enggak juga. Itu enggak ngerti musikalitas namanya. Nyanyi dengan penuh semangat. Saudara, apakah saudara biasa saja ketika kita menyanyikan semua yang letih lesu berdosa bercela, terimalah rahmat Tuhan, percaya padanya. Apa rapnya? Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Apakah Anda biasa saja? Saudara, bagi saya itu bukan biasa saja. Salah satu yang saya susah untuk membendung emosi saya ketika nyanyi lagu ini. Karena kita penuh dengan tantangan hidup, bukan? Kita menyadari kita ada banyak kekurangan juga, bukan? Tapi Tuhan dengan kasih-Nya datang saja pada Yesus. Saudara, penyembahan kita memang mungkin tidak sempurna. Ingat baik-baik. Kita bisa menyembah Tuhan Allah secara tidak sempurna. Tetapi kita tidak bisa menyembah Dia secara tidak jujur. Tidak sempurna iya, tapi Anda tidak jujur, gak bisa. Saudara, mari kita perbaiki setiap kehidupan kita. Kita menyembah Dia. Kita datang kepadanya. Kita tahu kita tidak sempurna. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Coba lihat selama ini bagaimana penyembahanmu. Apakah engkau menyembah Dia secara totalitas? Bagaimana engkau ketika engkau hadir di gereja, di ruangan ini? Apakah engkau menyembah Dia? Dengan segenap akal budimu, hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu? Bapak Ibu yang sedang di rumah atau di mana saja mengikuti ibadah ini, engkau sedang bukan menonton, engkau sedang beribadah. Apakah engkau juga menyembah Dia dengan segenap hidupmu? Dia Allah, Dia yang sudah menciptakanmu, Dia yang sudah menyelamatkan engkau, Dia yang sudah memeliharamu. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan, menyadari bahwa setiap hidup kita yang Tuhan ingin secara total kita berikan kepada-Nya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau
Saudara, dengan sikap doa, saya ingin kita menyanyikan lagu ini secara perlahan-lahan saja. Apakah hari ini kau menyembah Dia dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu? Dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Saudara semua saya undang berdiri. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Biarkan musik secara perlahan saja. Kita ambil waktu sebentar. 1 bulan ini kita bicara banyak tentang penyembahan. Tuhan ingin secara totalitas hidupmu untuk menyembah Dia. Ingat dengan baik, ketika saya dan saudara salah menyembah, kita salah dalam segalanya. Tuhan, Engkau melihat setiap hidup kami. Ampuni kami. Kalau tindakan-tindakan kami, bahkan dalam ibadah pun, sering tidak menghormati Engkau. Kami sering menganggap sebagai hal yang biasa, seperti kami menghadiri pertemuan-pertemuan yang lain. Ampuni kami kalau dalam ibadah-ibadah di rumah karena situasi pandemi ini, kami tidak ubahnya seperti nonton TV, santai. Kami tidak menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya. Biarkan kebenaran firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami. Tuhan ingin kami menyembah dengan segenap keberadaan kami. Hati kami, jiwa, akal budi, bahkan kekuatan kami. Tuhan, biarkan kehidupan kami betul-betul pakai untuk menyembah Engkau. Lihatlah kami satu persatu hari ini, dan tolong bimbing kami. Saudara-saudaraku, baik engkau yang di gereja ini, maupun kau hari ini yang ada di rumah atau di mana saja engkau mengikuti ibadah. 1 bulan penuh kita berbicara tentang penyembahan. Kita juga dibekali dengan pembinaan tentang penyembahan. Jikalau engkau menyadari secara pribadi dirimu, engkau belum sungguh-sungguh menyembah Tuhan,
Dan hari ini engkau akan mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Nyatakan komitmen itu hari ini. Dan saya ingin berdoa untuk Anda. Engkau cukup letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku ingin memperbaiki penyembahanku kepadamu. Bapak yang ada di gereja ini maupun di rumah, engkau yang ingin berkomitmen demikian, letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku ingin memperbaiki penyembahanku di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau lihat setiap hati, setiap pribadi yang dengan segala kerendahan hatinya boleh menyatakan komitmennya di hadapan-Mu. Jamahlah, beri kepada dia kuasa untuk boleh menyembah Tuhan dengan totalitas hidupnya. Perbaikilah penyembahan dan hidupnya, supaya apa yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya boleh dipakai untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami sungguh berdoa. Sudah secara perlahan kita nyanyikan ini, saya ingin hanya piano saja mengiringi. Biarkan ini menjadi satu doa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama, dengan segenap hati, dengan segenap hati kami ingin menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap jiwa, amen. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau lah ya Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas kayu. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau yang kudus, Anak domba Allah,
yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selama. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya hanya bagi Tuhan. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa sekarang dan selamanya bagi Tuhan. Hormat dan kuasa,